Selamat siang, perkenalkan nama saya Kamartina Borustanggang, NIM 190304075. Saya dari PKP 1, ingin melakukan wawancara tentang dinamika kelompok yang berupa, saya akan mengangkat kelompok sosial yang berupa komunitas mobil dengan Bang Rustam Marbun. Selanjutnya kita akan berbicara dengan beliau. Mohon perkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Rustam Marbun. Komunitas yang sedang abang jalani itu sekarang apa? Sekarang komunitas yang sedang saya jalani komunitas mobil, yaitu komunitas mobil pickup yang bernama LT2C, yang kepanjangan dari LT2C itu L300 Indonesia. LT2C itu kapan terbentuknya? LT2C itu terbentuk sekitar tahun-tahun 2010 di Lampung. Pertama kali dibentuk itu di Lampung. Lalu awal mulanya terbentuk itu karena apa? Awal mula terbentuk itu karena solidaritas antar supir yang saling tolong menolong di jalan. Salah satu contohnya seperti kendaraan yang rusak di jalan atau bocor ban atau ada kendala di jalan, makanya terbentuklah sebuah komunitas yang namanya LT2C. Jadi alasan terbentuknya L2TC itu sendiri karena berdasarkan dari solidaritas antar dari supir. Solidaritas antar supir. Selain itu, rasa persaudaraan sesama supir dan saling menghargai sesama supir di jalan. Jadi komunitas ini adakah pendirinya yang merencanakan atau memang dari masing-masing ingin membuat suatu komunitas ini? Nah, kebetulan ada teman yang berencana untuk mendirikannya. Itu bernama Agus yang berada di Lampung, karena dia melihat solid antara supir ke supir yang dimana mereka saling tolong-menolong, dan itulah berpikiran Mas Agus yang ada di Lampung, dia membuat suatu komunitas LT2C. Jadi yang pendirinya itu bisa dibilang Bang Agus lah ya? Iya, pendirinya Bang Agus. Jadi komunitas ini pertama kali didirikan di Lampung. Ya. Jadi bagaimana bisa komunitas ini bisa ada di Bagan Batu Riau? Nah, komunitas itu bisa sampai di Bagan Batu ini pertama saling kenal, kan namanya supir kan dia perjalanannya bukan di suatu daerah saja. Dia dari Bandar Lampung pergi ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta dia mungkin diperkenalkan sama supir-supir yang ada di Jakarta. Dari Jakarta pindah lagi sampai ke Jawa. Nah, begitu juga yang ke Riau sampai ke Medan sampai ke Aceh pun ada. Ya itu saling kenal mengenal antar supir satu dengan supir yang lain. Makanya sampai ke Riau di Bagan Batu ini sendiri ada LT2C. Jadi bagaimana awal mulanya komunitas itu? Berarti di Riau ini ada wakilnya, ada ketuanya gitu yang mendirikan di sini. Ada yang mendirikan di sini pun ada. Itu siapa Bang wakil ketua itu gimana? Kalau ada ketua di Riau ini ada di kebetulan nggak di sini, namanya Jeri Saniago. Dia ketua di Riau. Terus wakilnya kebetulan saya sendiri wakilnya di sini. Bang, bendahara sekretaris ada? Bendahara sekretaris ada di sini juga. Oh, di sini juga ya. Berarti semuanya itu berarti khusus yang di Riau ini atau yang di Bagan Batu doang? Yang di Riau, seluruh Riau. Riau mulai dari perbatasan Bagan Batu sampai ke mana perbatasan Riau mana ya? Sorek nggak termasuk ya? Duri. Jadi kebetulan semua intinya itu di Bagan Batu ya? Iya. Jadi komunitas yang di Bagan Batu ini memiliki base campnya Bang, misalnya kayak tempat kumpulnya gitu. Ya, kita punya base camp sendiri di kilometer 4 di depan kantor PM. Oh, ada base campnya tersendiri ya. Berarti sering kumpul-kumpul di situ sering. Ya? Kita melakukan kumpul itu sebulan sekali. Tapi kita sebulan sekali itu tidak harus di base camp. Kita melakukan perkumpulan itu di rumah setiap anggota. Contohnya, kenapa kita lakukan di rumah setiap anggota? Yang pertama, kalau dia yang masih muda, yang masih baru-baru masuk enggak gitu. Yang dia masih lajang, kalau dalam bahasanya bujang ya. Nah, kalau bahasa apanya,
yang masih bujang, masih lajang. Jadi orang tuanya kenal siapa kawan-kawannya. Kalau yang sudah berumah tangga, istrinya tahu, keluarganya tahu, siapa teman-temannya. Jadi kita buat seperti STM, Iya. dari rumah ke rumah. Cuman kalau pas memang gilirannya tidak bisa, kita buat di base camp. Oh. Jadi apa aja yang udah dilakukan oleh komunitas ini Bang? Misalnya kayak hari-hari besar apakah ada kegiatannya gitu? Atau Kalau gimana? kita dari komunitas kita yang sudah pernah sering kita lakukan itu setiap Idul Fitri kita selalu bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil, baru santunan anak yatim, baru mungkin seperti sekarang zaman-zamannya Covid, kita sering bagi-bagi masker di jalan. Oh. Jadi kegiatan rutinnya itu hanya perkumpulan ke rumah-rumah anggota. Iya, betul. Itu berapa bulan, sebulan sekali Itu ya? sebulan sekali. Jadi apakah ada kendala komunitas ini dalam selama berdiri nih gitu, yang khusus di Riau ini? Kalau di Riau ini semua apapun apanya pasti ada kendala. Cuman kendala itu tidak kita ambil pusing ya, kita jalani aja bagaimana apanya biar gimana caranya kita tetap teguh, kita tetap berdiri gitu. Jadi nggak, walaupun ada suatu kendala itu tidak kita jadikan suatu permasalahan. Jadi biar kita tetap erat, biar kita tetap satu, biar kita tidak pecah. Oh iya. Jadi misalnya ini kan ada cabang-cabangnya, cabang komunitasnya. Jadi tidak pernah gitu bersatu dalam semua cabangnya itu gitu. Pernah. Kalau itu kita buat per 6 bulan sekali. 6 bulan Per 6 bulan sekali itu seperti di sini kan LD2C itu yang pegang kan Bagan Batu. Nah, kalau di Riau itu terbagi 1, 2, Duri, Pekanbaru, Dumai. Sekarang masih 4. 4. Sekarang masih 4 itu yang kita bagi. Itu kita buat kopdar namanya. Kopdar per 6 bulan sekali. Kopdar itu? Kopdar itu kalau kepanjangannya kopi darat. Cuman perkumpulan namanya. Nah, itu kita buat per 6 bulan sekali. Nanti misalnya tuan rumah pertama di Bagan Batu, sesudah itu di Pekanbaru, sesudah itu di Duri. Ya mana yang apanya nanti? Yang dilakukan dalam kopdar itu ngapain aja Bang? Cuman kumpul-kumpul gitu atau? Tidak, kita setiap kopdar pasti kita melakukan santunan anak yatim. Itu baru kita saling diskusi. Diskusinya ya dalam contohnya namanya kita komunitas, kebetulan komunitas kita kan mobil pickup. Nah, mungkin ada kendala dalam mobil atau ininya kurang kayak gini nih, kayak gini, kita saling tukar pikiran gitu loh. Saling tukar pikiran antar supir satu sharing dan lah. sharing. Benar. Terus ada nggak sih Bang batasan usia untuk masuk ke komunitas ini? Misalnya harus, atau ada syarat misalnya harus punya mobil atau usianya harus di atas 18 tahun atau gimana? Tidak. Kalau seperti kita sendiri, kalau kami sendiri itu tidak ada batas usia. Itu tidak kita patokkan usia harus sekian, tidak. Cuman yang pertama kita harus minta sanggup nggak mengikuti peraturan kita yang ada. Nah, kalau dia sanggup silahkan diikuti, tapi kalau tidak sanggup jangan diikuti. Karena kalau komunitas kita jangan diharapkan 1.000 perak pun ada uang masuk, karena komunitas itu uang keluar terus. Nah, cuman ada kelebihannya, keuntungannya banyak. Yang termasuk saya sendiri, keuntungan yang saya dapat selama komunitas banyak. Memang saya tidak berkeuntungan dari rupiah, tapi keuntungan yang lain yang saya dapatkan seperti saya misalnya salah satu contoh, saya mau keluar daerah pun, mau sampai ke Jawa pun saya tidak ada takut. Karena udah ada dari karena sana sudah ada komunitas ya. Istilahnya kita rusak mobil di jalan pun kita tidak takut, karena kita pun sudah ada komunitas yang menjaga kita di jalan, yang ada yang mantau kita di jalan. Jadi selama kan ini kan kalau misalnya waktu belum ada COVID masih sering-sering kumpul atau gimana kan. Jadi waktu selama COVID ini Bang bagaimana usaha untuk kumpul gitu? Misalnya kan kalau komunikasinya mungkin dari grup WhatsApp atau gimana kan. Jadi kalau misalnya mau kumpul secara ininya, gimana cara membuat kumpul dalam keadaan COVID ini? Gitu? Kebetulan untuk sekarang mungkin kita lagi stop untuk kumpul, karena pun kita menjaga COVID, karena kita mengikuti peraturan daerah yang ada. Kalau pas kebetulan memang bisa kumpul, ya kita kumpul. Kalau tidak bisa, tidak kita paksakan.
Oh, jadi hanya berkabar dari Iya, grup dari WhatsApp grup aja ya. WhatsApp. Terlepas dari tentang komunitas, sekarang ke pribadi abang. Jadi motivasi abang untuk masuk ke komunitas ini ada? Motivasi saya untuk masuk komunitas ini, saya cari teman, cari saudara, memperbanyak pengalaman. Oh, paling utamanya relasi lah ya. Iya, relasi. Relasi sama pengalaman ya. Jadi kesan abang atau pengalaman yang menurut abang berkesan yang ada di komunitas ini gitu? Menurut Ada saya pengalaman yang paling berkesan di komunitas ini yang saya sendiri sudah pernah alami, saya pernah mobil itu rusak di Sorek. Saya nggak kenal siapapun yang ada di situ, dan memang baru sekali itu pergi ke situ. Cuman karena ada komunitas ini, saya cuman share di Facebook, saya cuman share di WA, mereka datang bantu saya jam 1 malam tanpa kenal siapapun yang ada di situ. Ya, berarti banyak yang datang Iya. ya karena dari grup itu Iya. ya. Jadi grup komunitas L-Titus itu yang di Bagan Batu ini udah berapa orang anggota ya bang? Kalau di Bagan Batu 25. Di Bagan Khusus Batu ya. Kalau seluruh Riau kurang keseluruhan. lebih sekitar 50-60 lah. Jadi cabangnya itu ada di mana aja bang? Kan kayak Cabangnya, Lampung, Riau, terus Kalau cabang dari L-Titus Riau, Duri, Dumai, Pekanbaru, baru Bengkalis. Nah, mungkin baru 4 itu sekarang. kalau cabang per provinsinya? Per provinsinya dia banyak. Kalau nggak salah sekitar 100 lebih. Berarti Mulai dari Sabang sampai Merauke ada semua. apalah ya, kabupaten lah ya, Iya. bukan provinsi ya. Iya. Provinsi. Setiap kabupaten ada semua. Ya, setiap kabupaten ya. Jadi harapan abang terhadap komunitas ini bagaimana bang? Sebagai abang sebagai wakil ketua gitu. Harapan saya sebagai untuk komunitas, ya mudah-mudahan kompak selalu. Pokoknya jangan sampai putus sampai di kita saja, kalau bisa sampai turun ke anak cucu kita lagi nantinya. Gitu ya bang. Oke. Makasih ya bang atas waktu untuk wawancaranya. Terima kasih.